Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengamati video kekerasan di lingkungan sekolah. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada modul PPKN. Pembahasan fenomena kekerasan di sekolah berdasarkan perspektif kita sebagai warga negara. Kekerasan di sekolah adalah masalah sosial dan hal itu dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kenapa dianggap menyimpang? Perilaku menyimpang pada anak-anak itu merupakan salah satu bentuk ekspresi kekecewaan terhadap masalah yang sedang mereka hadapi. Ekspresi meningkatnya emosi ini dapat berupa pasif dalam segala hal, apatis, agresif secara fisik dan verbal, menarik diri, dan melarikan diri dari realita kehidupan keminuman, alkohol, ganja, atau narkoba. Topik yang kita bahas kali ini itu adalah mengamati video kekerasan di sekolah. Analisis masalah atau faktor penyebab dari kekerasan yang terjadi di sekolah. Dari video yang sudah kami amati, ada beberapa temuan bahwa pertengkaran yang terjadi di beberapa SD dalam video tersebut yang akhirnya berujung kekerasan itu disebabkan yang pertama itu karena kekerasan verbal atau adu mulut atau seringkali disebut dengan bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, contohnya melempari dengan minuman beku yang berujung dengan duel. Selanjutnya, kekerasan psikologis atau mental. Akan kami jabarkan satu persatu. Ya, di sini kekerasan verbal itu adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar tanpa menyentuh fisik. Kemudian kekerasan fisik itu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikologis atau mental itu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat. Upaya penanganan masalah tersebut, sebagai warga masyarakat, kita mengupayakan penanganan masalah tersebut itu dengan cara yang pertama hukuman dari pihak sekolah, bimbingan khusus tentang larangan melakukan kekerasan. Yang kedua, guru mencontohkan perilaku yang baik, patuhi tata tertib sekolah, membiasakan untuk mengenalkan sikap dan perilaku berintegritas seperti jujur, peduli, disiplin, dan tanggung jawab, memantau peserta didik di jam istirahat, melakukan pendekatan intens kepada anak yang cenderung temperamen, menciptakan pendidikan ramah anak di sekolah, bekerja sama dengan wali siswa dan komite sekolah. Hukuman dari sekolah itu harus tetap diberikan terhadap anak yang telah melakukan atau membuat gaduh di sekolah. Hukuman dalam hal ini bukan hukuman fisik, melainkan hukuman yang sebagai bahan evaluasi. Namun bentuknya lebih pada kegiatan yang dapat menumbuhkan perilaku positif, baik sosial maupun spiritual, dan pada akhirnya akan membuat pelaku tersebut menyadari kesalahannya. Yang kedua, bimbingan khusus. Memberikan bimbingan dan konseling pada siswa yang menjadi korban kekerasan untuk mengatasi trauma atau kejadian kekerasan yang mungkin dialaminya. Yang ketiga, guru mencontohkan perilaku yang baik.
Guru senantiasa harus menjadi role model bagi penumbuhan karakter siswa. Guru harus bisa memberi teladan bagi siswa. Guru itu digugu dan ditiru. Guru yang baik akan menjadi idola yang baik bagi siswa. Siswa bisa saja melakukan imitasi terhadap guru yang menjadi idolanya. Yang keempat, patuhi tata tertib sekolah. Tata tertib adalah suatu aturan yang harus dijalankan. Dengan adanya tata tertib, diharapkan tindakan kekerasan atau pelanggaran yang tidak diinginkan berkurang. Selanjutnya, mengenalkan sikap berintegritas. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari, baik sebelum pembelajaran maupun setelah pembelajaran, baik melalui cerita moral maupun contoh konkret, baik dari guru maupun teman sebaya. Yang keenam, memantau peserta didik di jam istirahat. Kekerasan pada anak di sekolah kebanyakan terjadi di jam istirahat, karena di jam istirahat siswa merasa bebas melakukan aktivitasnya sesuka hati. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru tidak lepas tangan di jam istirahat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sekolah bisa membuat piket guru di jam istirahat. Selanjutnya, melakukan pendekatan intens pada anak yang cenderung temperamen. Di setiap kelas, pasti ada anak yang bisa dikatakan luar biasa. Kita sebagai guru pasti tahu anak-anak yang membutuhkan perhatian atau perlakuan khusus. Anak-anak seperti itu biasanya mereka ingin diperhatikan. Maka dari itu, kita harus lebih ekstra memberi perhatian pada anak tersebut tanpa mengesampingkan anak-anak yang lain. Yang kedelapan, menciptakan pendidikan ramah anak. Pendidikan ramah anak di sekolah dapat dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara rutin, keteladanan guru, proses pembelajaran yang menyenangkan, serta melalui bimbingan yang diberikan kepada anak didik sehingga membantu anak betah di sekolah dan belajar dengan tenang. 9. Bekerja sama dengan wali siswa dan komite sekolah. Seringkali sekolah menjadi tempat penitipan anak, sementara orang tua bekerja. Banyak juga orang tua yang hingga kini masih percaya jika sekolah adalah tempat mendidik anak yang utama tanpa perlu bantuan atau kerjasama dari rumah. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara rumah dan sekolah, sehingga pendampingan anak menjadi tidak utuh. Maka, dengan menjadikan guru sebagai partner bagi orang tua, kedua belah pihak dapat membangun komunikasi dan kerjasama untuk saling mengetahui perkembangan anak. Apa pencapaian-pencapaian kecil yang telah mereka raih, dan apa kendala yang sedang mereka hadapi dalam kesehariannya. Berangkat dari itu, orang tua dan guru dapat saling mengetahui kesulitan dan tantangan yang sedang dihadapi dalam mendampingi proses belajar setiap. Terima kasih. Baik, itu adalah hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.